Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di senja gerimis manis ini saya Fahri Putra Handika dan teman saya Ran Ramadhani. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagian cucu perempuan dalam ilmu faraid. Baik Bung Ryan, kita langsung saja ke bagian cucu perempuannya. Ada berapa aja sih? Bisa dijelaskan, Bung? Nah, bagian cucu perempuan itu ada 4 bagian. Pertama setengah, 2/3, 1/6 dan asoba. Apa itu asoba? Asoba itu sisa. Kamu saya mau tahu bentar. Tahan dulu, biar kita jelasin satu-satu dulu. Penasaran kan? Tunggu bentar. Yoi. Langsung saja, Bung. Jadi Pertama. saya punya ini nih, punya punya kasus. Apa tuh kasusnya? Kita di sini sebutnya Pak Fulan aja lah ya. Karena kita biar nggak ada yang menyinggung gitu kan. Iya. Jadi di sini ada Pak Fulan baru saja meninggal dunia nih. Sedih banget itu pasti. Dan dia hanya meninggalkan seorang istri, satu cucu perempuan dan juga pamannya yang masih hidup. Nah itu pembagiannya gimana nih, bisa dijelaskan, Bung? Sekarang kita berarti spesifiknya ke cucu perempuan aja. Iya, cucu perempuan. Istri sama paman kita lewatin. Kita coba ngejelasin secara objektif. Ya. Pertama, istri itu dapat 1/8. Kenapa tuh? Kenapa dapat 1/8? Karena istri itu dia menikah anak. Kalau misalnya menikah anak, dia memiliki bagian yang lain. Iya, karena ada far'un ya. Jadi Iya, ada far'un dia mayit. dapat 1/8. Kalau misalkan tidak ada far'un, dia dapat 1/4. Nah, pertama lanjut. istri itu dapat 1/8 dan cucu perempuan dapat setengah. Mengapa dapat setengah? Karena dia cuma satu cucu perempuan. Satu. Nah, satu. Kalau misalnya 2 atau lebih itu nanti ada bagiannya lagi. Ada bagiannya lagi ya? Nanti masih kita bisa jelasin. Luar biasa kompleks ya. Setengah. Lanjut. Nah, itu cucu perempuan dan terakhir paman sisa. Kenapa paman sisa? Karena semua laki itu sisa. Mau anak laki-laki, mau bapak, kecuali suami. Kecuali suami ya? Kecuali suami. Suami ada bagiannya. Ada bagian sendiri. Ada bagian santai sendiri. aja. Santai dulu, kalem. Mau disebutin nggak? Jangan dulu. Jangan dulu. Yang lain masih ada. Oke. Silakan. Nih, 1/8. Ini nih kita anggap nih Dia punya uang 80 juta kemarin hitung-hitung. 80 juta. Nah, 80 juta ini kita bagi nih ke istri cucu perempuan sama paman. Istri 1/8 berarti 80 juta dibagi 1/8. 1/8-nya itu berarti 10 juta. 10 10 juta buat istri. Dan cucu perempuannya 1/4. 1/4 dikali 80 berarti kan 40 juta. Kan? Berarti 40 juta ini buat cucu perempuan dan sisanya dari 10 sama 40 juta berarti kan 50. 80 ke 50 30 juta. Iya, kan? 30 juta. Nah, 30 juta itu buat paman. Oh, jadi sisanya dong buat begitu. paman. Berarti pembagian waris ini tidak berdasarkan kedekatan ya, tidak. tapi benar-benar langsung turun dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Rasul. Baik, terus di kasus yang kedua ini saya punya kerabat juga nih. Kerabat. Pokoknya ada contoh lah, oke. Kan di sini contoh kasus 2/3. Ya, iya itu boy. Di sini kita sebut saja Pak Fulan. Waduh, Pak Fulan. Pak Fulan ini baru baru tahu ini siapa ini? Nggak ada tahu. Baru saja meninggal dunia. Waduh. Tadi nggak di save ya ini. Oh, iya. Jadi mohon maaf ini tertinggal. Baru saja meninggal dunia dan ia meninggalkan istri dan juga 2 cucu perempuan serta saudara laki-laki. Ini bagiannya gimana? Coba bisa dijelaskan, Bang Ryan. Yang tadi seperti saya katakan, misalnya istri itu 1/8, misalnya tidak ada farun mayit. Gitu ya. Sama si istri. Nah, 2 cucu perempuan. Nah, ini yang saya katakan 2 cucu perempuan. Misalnya 2 cucu perempuan, ini bagian 2/3. Oh, berarti kalau lebih dari 1 dia bagiannya 2/3. Iya, mau itu 2, mau itu 3. Itu pembagian 2/3. Nah, dan terakhir saudara laki-laki. Nah, yang tadi saya katakan, kalau misalnya laki-laki itu pasti sisa, mau itu anak laki-laki atau bapak kecuali suami. Nah, ini termasuk saudara laki-laki termasuk sisa nih. Nah, Baik. Nah, saya memiliki contoh sisa duit dari kalau misalnya dikumpulin nih, sisa bapak ini duitnya 240 juta. 240 juta 240 juta. ya. Iya, banyak banget ini. Banyak banget buat ini. beli motor kacau. semua jadi. Iya. Nah, pertama buat istri tuh 1/8 dikali 240 juta. Anjir 30 juta kan? Iya, 30 juta dong. 30 juta ini nih istri. Nah, belum 2/3 ini nih. 2/3 ini dikali 240 juta. Nah, 240 juta berarti 160 juta kan? Nah, 160 juta di sini karena memiliki contoh 2 cucu, jadi dibagi
80 gitu buat 2 istri. Buat dua cucu perempuan. Iya, Satu istri ini. Satu istri. Iya. Dan terakhir saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki ini yang tadi saya bilang, semua laki-laki pasti sisa. Seperti tadi paman, sekarang saudara laki-laki mikir sisa 50 juta. Oh, dapat sisanya ya. Dapat sisanya. Jadi buat yang tidak tahu juga ini asal masalah itu ambil dari faktor ya. Iya, dari faktor dari 1/8 2/3. Iya, gitu. Oke, lanjut. Kita ke kasus yang 1/6 nih, Bang Ryan. Ada, kita sebut saja Pak Fulan nih, baru saja meninggal dunia dan meninggalkan 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dan anak laki-laki dan juga pamannya yang masih hidup. Jadi pembagiannya bagaimana itu? Nah, pembagian ini pertama ada anak perempuan. Nah, kan ya yang menghalangi, berkata menghalangi lah. Oh, mohon maaf. Cucu perempuan dari anak laki-laki, bukan ya. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki dan juga pamannya. Berarti ada 3 ada 3 ahli waris di sini. 3 bagian. Nah, baik. Pertama, kenapa cucu perempuan dapat 1/6 itu gara-gara anak perempuan. Nah, yang bisa menghalangi lah, ibarat kata yang bisa menghalangi cucu perempuan itu yang bisa menghalangi cucu perempuan itu anak laki-laki. Oh, hanya anak laki-laki. Misalnya nih, mayit memiliki anak laki-laki dan dia punya anak perempuan, itu kan cucu Nah, tapi yang bisa menghalangi cucunya ini anak laki-lakinya. Berarti kalau bapak dari si cucu perempuan ini masih hidup, maka cucu perempuan tidak dapat. Nah, kalau misalkan nih kejadiannya si cucu perempuannya ini gila harta nih, pengen cepet-cepet punya warisan dari kakeknya, terus bapaknya dibunuh. Wah, itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Karena kenapa? Karena membunuh adalah salah satu syarat yang bisa membatalkan warisan. Misalnya kita membunuh nih, nah kita itu terhalang, nggak boleh itu membunuh. Jadi buat yang membunuh itu dia tidak dapat bagian ya, karena dia secara sengaja gitu ya istilahnya. Kita lanjutin ya nih. Lanjutin dong. Oke. Pertama, anak perempuan dapat setengah. Kenapa anak perempuan dapat setengah? Karena cuma 1. Gitu. Nah, dan dapat 1/6. Ya, dapat anak perempuan 1/2. Nah, kedua cucu perempuan dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Tadi perasaan satu cucu perempuan dapat 1/2. Nah, yang bisa bikin cucu perempuan dapat 1/6 karena setengah. Oh, karena ada anak perempuan. Karena anak perempuan jadi begitu. 1/6. Dan terakhir paman. Nah, tadi yang saya katakan lagi, paman saudara laki-laki, anak laki-laki, bapak itu sisa. Paman tuh di mana laki-laki itu selain suami itu berarti di mana-mana dia asobah ya? Asobah atau sisa. Nah, oke, baik. Nah, ini kita ada satu kasus lagi, yaitu cucu perempuan mendapatkan asobah. Waduh. Di sini mohon maaf, kita ganti saja dengan Pak Fulan. Pak Fulan meninggal dunia. Ini kita nggak tahu ya Pak siapa ini Pak Fulan, ini salah ketik mungkin. Iya, mungkin. Tipe. Lalu meninggalkan seorang istri, cucu laki-laki dan juga cucu perempuan. Aduh. Jadi dalam kasus ini bapaknya udah nggak ada dua-duanya. Udah nggak ada. Tinggal cucunya doang. Nah, pertama istri. Nah, ini dia saya katakan. Istri mendapat 1/4. Kenapa istri dapat 1/4 kan? Padahal dia di sini nggak ada anak laki-laki. Tapi kenapa yang bikin 1/4 gara cucu laki-laki? Nah, itu yang bisa bikin dia jadi 1/4 tuh cucu laki-laki. Karena ada farun. Nah, kenapa cucu perempuan dapat sisa? Padahal kan dia tadi yang dapat sisa laki-laki mulu, paman, saudara laki-laki. Iya. Nih cucu laki-laki cucu perempuan dapat sisa gara-gara cucu laki-laki. Oh, jadi dia asobah bersama cucu laki-laki ini. Iya. Nah, makanya kalau misalnya ada cucu laki-laki, cucu perempuan, itu jadi sisa. Seperti yang kita lihat, istri 1/4 kan. Kita memiliki asal masalah 4. Nah, kita bagi nih 1/4 kali 4 kan 1. Iya. Dan sisanya kan dari situ 3 kan? 3. Nah, di situ laki tapi mendapat lebih baik daripada perempuan. Nah, kenapa tuh Bang Ryan? Karena iya. Di sini kasusnya lizakari mislu hadzil unsayain ya. Nah, itu. Untuk laki-laki 2 bagian, perempuan gitu. Jadi emang laki tuh memiliki bagian lebih besar kalau misalkan ada asobah begini ya. Iya, asobah begini. Baik. Oh, berarti gender juga menentukan ya. Iya, gender juga menentukan banyak dan sedikitnya dia mendapatkan warisan. Baik, itu saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan podcast hari ini. Saya Fahri Putra Handika dan kawan saya Ryan Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.